Siapakah sebenarnya kesatria suci yang menjadi poin utama pada chapter 1083 kemarin? Apa tujuan dari pasukan ini dibentuk dan apakah ada indikasi bahwa ketua revolusioner yakni Monkey D. Dragon menjadi salah satu dari pasukan elit dari Im Sama ini? Jadi, mari kita pecahkan. Hiyot sebagun. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama, dan apapun yang kalian lakukan bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Chapter 1083 begitu banyak menghadirkan informasi penting terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi di Reverie. Salah satu yang benar-benar banyak diperbincangkan adalah mengenai informasi terkait dengan kesatria suci yang disebutkan oleh Dragon pada chapter terbaru ini, yang membuat banyak sekali spekulasi liar berterbaran. Kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa tentang kesatria suci ini ya, seberapa kuat mereka, apa tujuan mereka dibentuk, dan sampai siapakah lawan yang cocok untuk bertarung dengannya di akhir final sekarang nanti. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa, Tabungan siapkan waktu kalian untuk membeli cemilan beserta dengan kopi hangat terlebih dahulu ya, karena itu akan menemani kita bersama-sama membahas kesatria suci yang super misterius yang menjadi perdebatan banyak orang setelah membaca chapter 1083. Juga sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oda Sensei kembali membuat rahasia baru yang ditampilkan pada chapter 1083. Kesatria suci muncul di chapter ini dengan siluet yang benar-benar misterius. Nah, ada beberapa informasi yang sudah kita dapatkan mengenai kesatria suci ini yang disebutkan oleh Monkey D. Dragon. Pertama, mereka ini berjumlah 9 orang dan pasukan ini adalah pasukan yang bisa jadi dibilang adalah pasukan elit dari pemerintahan dunia. Karena Dragon mengatakan bahwa jika kesatria suci sudah turun tangan, maka perang pun akan segera dimulai. Informasi kedua yang kita dapatkan yakni para kesatria suci ini turun tangan karena beberapa dari aliansi kerajaan pemerintahan dunia membelot untuk tidak membayar upeti surgawi kepada mereka karena hal kejadian yang terjadi dengan kerajaan Lulusia. Nah, dengan adanya hal ini, pemerintah dunia kemudian menurunkan kesatria suci ke tiap-tiap negara untuk tanda petik menegakkan keadilan mereka. Jadi secara garis besar, pasukan ini adalah salah satu pasukan khusus yang ditugaskan memang untuk menegakkan keadilan mutlak dari pemerintahan dunia. Mereka akan melakukan penegakan hukum kepada siapa saja yang melanggar aturan dan perjanjian yang memang sudah disepakati bersama. Nah, Tabungan mencari dari mana referensi yang biasanya Oda Sensei berikan dengan kesatria suci ini dalam dunia nyata. Kita merujuk dengan apa yang biasanya Oda Sensei lakukan melihat bahwa pemerintahan dunia khususnya Maria Joa sangat erat kaitannya dengan negara Perancis. Bisa dilihat dari bentuk Maria Joa sendiri yang terinspirasi dari bangunan Château de Chambord di Perancis. Nah, jadi mungkinkah kesatria suci ini juga terinspirasi dari Perancis dan Oda Sensei mengadaptasi mereka dari Paladins? Paladins adalah 12 kesatria legendaris milik Raja Frank, pendiri kerajaan Romawi Suci. Nama Paladin sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno dan berasal dari bahasa Latin kuno Palatinus, artinya dekat kesatria. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, mereka menggunakan kembali nama Paladin dan itu disebut kesatria yang dekat dengan raja. Dan penilaian orang pada saat itu adalah bahwa mereka adalah pejuang suci yang berani dalam pertempuran dan sesuai dengan keadilan raja mereka, apapun perintah itu. Nah, kata Paladin juga berasal dari bahasa Inggris dan ditunjukkan untuk elit kesatria raja dan orang-orang terdekatnya. Dan orang-orang menyebut bahwa mereka kesatria agung, pasukan raja yang paling kuat. Singkatnya, mereka adalah kesatria elit yang dekat dengan raja, yakni Im Sama. Kesetiaan mereka lebih tinggi daripada Gorosei. Dan dalam mitos kuno juga, jika para kesatria ini pindah, ini berarti masalah menjadi serius. Nah, hal ini menjadi perhatian bagi pemimpin pemerintahan dunia, yakni Im Sama. Setiap kesatria beralih ke salah satu lawan mereka untuk mengekang ketidaktaatan dan bertentangan dengan melawan Im Sama. Ini adalah bukti intensitas kekuatan, pengalaman tempur, dan militer mereka. Jadi, Im Sama sangat percaya kepada prajurit ini. Nah, beberapa spekulasi menyebut bahwa nama Seng sangat mendominasi menjadi salah satu dari pasukan kesatria suci ini karena siluet yang ditampilkan benar-benar mirip seperti perawakan dari Akagami. Dilihat dari salah satu pasukan kesatria suci yang membawa pedang yang benar-benar mirip dengan Akagami. Entah itu jubah maupun postur tubuh yang rasanya nyaris mirip. Jadi, seperti yang Tabungan teorikan kemarin, tidak ada yang bisa diterima logika jika Seng berada
berada dalam naungan pemerintahan dunia dan tunduk menjadi bawahan mereka. Apalagi Shanks ini dekat dengan Goldie Roger yang dimana kaptennya tersebut sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan dunia. Dan faktanya lagi, Akagami no Shanks ditemukan dan dirawat sejak kecil oleh kaptennya ini. Jadi memang kemungkinan kecil ya bahwa memang Akagami akan mengkhianati Roger. Besar kemungkinan bahwa salah satu siluet yang ditampilkan tersebut adalah keluarga dari Shanks, yakni Vigarland. Mengingat siluet dari mereka benar-benar mirip. Presentasi yang paling tinggi jika itu adalah keluarga Shanks, pemimpin dari kesatria suci ini bisa jadi adalah ayah dari Shanks, atau bisa jadi keluarga lain dari Shanks, entah itu kakak, adik maupun saudara yang lainnya. Tamako juga sudah sempat berteori tentang kemungkinan adanya kembaran dari Shanks yang di foreshadow oleh Oda Sensei dalam kolom SBS. Ada seseorang yang bertanya apakah Shanks dua orang yang berbeda, kemudian dijawab oleh Oda Sensei dengan sangat rancu dan juga ambigu. Merujuk dengan beberapa fakta yang sudah kita temukan dari kesatria suci pada chapter 1083, Monkey D. Dragon menjadi nama yang paling kuat masuk ke dalam anggota pasukan kesatria suci, namun sebagai mantan dari mereka. Kenapa bisa seperti itu? Dragon tampaknya tahu informasi bahwa setelah beberapa negara menentang pemerintahan dunia, kesatria suci pasti akan turun tangan dan itu akan memulai perang dunia. Pergerakan dari kesatria suci sepertinya sangat diketahui oleh Dragon, bagaimana seluk-beluk mereka dan juga cara organisasi ini berjalan. Dia pun bisa menjelaskan dengan rinci ketika para kesatria suci ini dikerahkan. Bagaimana jika Dragon pernah bergabung dengan organisasi marinir dan kemudian diangkat menjadi pasukan kesatria suci. Chapter ini pun menunjukkan kepada kita bahwa Dragon pernah menjadi seseorang berpangkat tinggi di angkatan laut sampai-sampai mengetahui rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dan tidak ada alasan lainnya kesatria suci akan bertarung dengan revolusioner nantinya. Nah, kemudian bagaimana jenis kekuatan yang dimiliki oleh para kesatria suci ini nanti? Yeps, Tamagon menduga bahwa mereka semua memiliki keterkaitan dengan kemampuan buah iblis. Ini bisa kita lihat pada siluet mereka ditampilkan. Di belakang siluet mereka ada gambar seperti bentuk pola spiral dengan sama persis pola yang kita lihat menyerupai pada saat Kaku dan juga Khalifa yang ada pada saat chapter 385. Pada saat itu mereka berdua sedang menyantap buah iblis untuk pertama kalinya. Dan di belakang mereka juga ada pola spiral yang sama persis seperti yang ada pada siluet kesatria suci ini. Belum lagi adanya pola spiral yang juga sama pada chapter 766, sesaat setelah Trafalgar Law kecil menyantap buah iblis OP-OP. Jadi dengan mengacu kepada hal ini, Tamagon berasumsi bahwa kesemua dari anggota pasukan kesatria suci memiliki kemampuan buah iblis. Dan tentu saja ya, buah iblis yang mereka miliki terbilang akan benar-benar langka dan mungkin sekelas Mythical Zoan akan kita temui nanti. Berhubung dengan yang dilawan nanti kedepannya adalah para revolusioner yang sebagian besar dari mereka mempunyai kemampuan buah iblis. Jadi akan sangat make sense kan bahwa kesatria suci ini juga punya kemampuan buah iblis yang akan melawan revolusioner nanti. Kemudian lebih dalam lagi, nanti buah iblis yang dimiliki oleh para kesatria suci ini sebelumnya mereka peroleh dari insiden lemah dewa. Pemerintahan dunia khususnya banyak orang mengincar God Valley karena adanya buah iblis langka pada saat itu, dan pemerintahan dunia juga mengincarnya. Dimaksudkan pada awalnya mengincar buah iblis untuk para kesatria suci melindungi Im Sama. Tapi Rox mendapatkan informasi tentang itu. Ia berusaha menyerbunya dan berhasil mencuri beberapa buah iblis bertipe Mythical Zoan di sana seperti buah iblis Kaido, buah iblis dari Yamato, dan mungkin buah iblis Marco yang ditemukan oleh Shirohige di insiden God Valley tersebut. Jadi pemerintahan dunia tentunya tidak ketinggalan dan mereka juga mendapatkan beberapa buah iblis Mythical Zoan yang sekuat Kaido, Marco, dan juga yang lainnya yang mereka berikan kepada kesatria suci. Yeps, jadi sekian saja pembahasan Tamagon mengenai kekuatan yang dimiliki oleh para kesatria suci dan tentunya penjelasan Dragon yang merupakan mantan pasukan kesatria suci. Nah, untuk teori video selanjutnya tidak kalah seru, kita akan membahas tentang kesatria suci yang akan ada hubungannya dengan beberapa karakter seperti Mihawk dan juga Shirohige. Jadi ingat, bunyikan lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan tentang teori kesatria suci yang lainnya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.